Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Agil R. Saputra. Sebuah kisah yang berjudul Siaran Terakhir. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jawa Tengah 1983. Di sebuah desa di lereng Sumbing, ada radio tua buatan Jerman yang hanya bisa menangkap siaran pada tengah malam. Siaran itu menyiarkan suara perempuan Jawa menyanyikan tembang tolanan anak-anak. Padahal, stasiun radio itu resmi berhenti beroperasi sejak 1972 setelah tragedi kebakaran stasiun radio itu. Angin malam dari lereng Sumbing berdesir pelan, menyelinap lewat celah-celah dinding papan rumah tua itu. Bau kayu lapuk dan tanah basah memenuhi hidung Roni saat pertama kali menginjakan kaki di teras rumah peninggalan mendiang kakeknya di sebuah desa kecil. Ayahnya berdiri di ambang pintu, memandangi sekeliling dengan tatapan murung. "Sementara di sini dulu, Ron. Setelah dari Semarang, ya beginilah nasib kita," gumamnya lirih. Roni hanya mengangguk pelan. Rumah itu sepi, jauh dari jalan besar. Tidak ada suara mesin atau klakson, hanya desa angin dan lolongan anjing malam dari kejauhan. Kamar Roni ada di ujung lorong belakang. Kasurnya berbau apek, spray usang, dan lemari kayu yang engselnya berdecit tiap dibuka. Di pojok kamar ada pintu kecil menuju gudang. Entah kenapa Roni merasa pintu itu sedikit berbeda, seperti mengintip padanya. Malam pertama di rumah itu hujan turun rintik-rintik. Roni tidak bisa tidur. Ia bangkit, berjalan ke gudang, penasaran apa isi di balik pintu kecil itu. Dengan susah payah mendorong pintu reot itu, ia masuk. Debu tebal, sarang laba-laba di sudut, tumpukan kardus tua, dan sebuah radio. Bukan radio biasa, bentuknya aneh, besar, berat, buatan Jerman Timur. Tulisan Volksempfänger masih samar terbaca di bodinya. Ada noda hitam gosong di bagian atas, seolah pernah terbakar. "Radio kakek," gumam Roni, memutar knop volume, mati, tidak ada suara. Ia bawa radio itu ke kamar sekedar hiasan. Saat ia berbalik hendak tidur lagi, samar terdengar suara ketukan lembut dari dalam radio. Tok, tok, tok. Roni menatap benda itu lama. Mungkin tikus atau hanya halusinasi karena lelah. Tapi saat mematikan lampu dan berbaring, dari radio itu keluar suara lirih. Tembang Jawa kuno. Pelan, nyaris seperti bisikan. Roni tercekat, radio itu tidak tersambung listrik. Suara perempuan Jawa yang mengalunkan tembang tolanan terus mengalun, diiringi suara gamelan dari kejauhan. Dan setelah lagu usai, terdengar suara penyiar perempuan, pelan, seolah dari balik kabut. "Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang." Gemetar, Roni menatap radio itu lama. Sebelum berani mematikannya, walau ia tahu pasti radio itu tidak pernah hidup sejak tadi. Di luar, angin malam meniupkan bau anyir samar, seperti bau tanah kuburan lama. Pagi hari di desa yang berada di lereng Sumbing itu, kabut tipis menyelimuti halaman rumah. Udara dingin menusuk tulang. Ayah sudah pergi ke pasar. Ibu sibuk di dapur memasak sayur lodeh. Roni terdiam di kamarnya, menatap radio tua yang ia letakkan di atas meja belajar reot. Semalaman ia tidak bisa tidur.
suara tembang Jawa dan bisikan penyiar perempuan itu masih terngiang di telinga. Tapi pagi ini, radio itu dia membisu, seolah kejadian semalam hanya mimpi buruk semata. Tapi tidak, tadi malam ia jelas mendengarnya. Setelah makan siang, Roni iseng bertanya pada ibu. "Bu, radio kakek yang di gudang dulu sering dipakai ya?" Ibu tertegun, lalu menatap Roni dengan tatapan aneh. "Radio itu sudah lama rusak. Sejak bapakmu kecil pun gak pernah dipakai lagi. Kenapa, Ron?" "Semalam aku dengar suara radio itu, Bu." Wajah ibu berubah pucat. Tangannya yang tengah memotong bayam mendadak terhenti. "Jangan iseng sama barang lama, Ron. Ada sebabnya kenapa radio itu disimpan di gudang. Waktu bapakmu kecil, radio itu juga pernah nyala sendiri tengah malam, padahal gak dicolok listrik." "Apa isinya, Bu?" Ibu menggigit bibirnya. "Tembang Jawa, suara perempuan. Warga dulu bilang itu radio arwah. Sudah, jangan dibahas lagi." Roni bergidik, kengerian merayap perlahan di dadanya. Malam pun datang. Angin gunung membawa aroma basah dari ladang tembakau. Listrik padam lagi, hal biasa di desa itu. Sunyi lagi. Radio itu tiba-tiba menyala sendiri. Lampu kecil di depannya berkedip merah samar. Knop volume berputar perlahan dengan suara kresek-kresek mengerikan, seolah ada tangan tidak kasat mata yang memutarnya dari dalam. Dan tembang itu kembali terdengar. Suara gamelan menyertai, mengalun jauh seperti dari dasar bumi. Lalu usai tembang berakhir, suara perempuan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang." Sejenak hening, lalu samar terdengar bisikan. "Ibu Painem, Gang Bele." Roni terkejut. Ibu Painem, penjual tempe di pasar desa yang tiap pagi lewat depan rumah. Hingga esok paginya gemparlah desa. Ibu Painem ditemukan tewas mengambang di sumur belakang rumahnya dengan mata terbuka lebar menatap ke langit. Tubuhnya kaku membiru. Desa geger, orang-orang berbisik takut. Roni pucat, berdiri di balik pagar, memandang kerumunan warga di depan rumah Ibu Painem itu. Di kamarnya radio itu mati, seolah tidak pernah hidup. Tapi semalam Roni tahu bahwa radio itu hidup dan dia mendengar siaran misterius dari sesuatu yang sepertinya bukan berasal dari dunia ini. Pagi itu desa itu diselimuti kabut tipis. Matahari malu-malu muncul di balik lereng sumbing. Di jalan tanah dekat rumah Roni, para ibu berjalan membawa bakul berisi sayuran. Suara sepeda ontel gemertak melewati jalan berkerikil. Roni berdiri di pinggir jalan. Matanya mengarah ke kerumunan warga di depan rumah Ibu Painem. "Ibu Painem ketemu di sumur, meninggal, Ron," bisik Pak Bejo, tetangga sebelah. "Kata orang, mukanya menghadap langit, matanya melotot, kayak lihat sesuatu sebelum mati." Jantung Roni berdegup kencang. Itu nama yang disebut radio semalam. Tanpa sadar Roni melangkah menuju pasar pagi desa. Ia ingin menenangkan pikirannya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan. Pasar Wage orang menyebutnya, masih tradisional, lapak-lapak dari kayu, bau anyir ikan asin, tembakau kering, dan kembang melati dari penjual sesajen. Di pojok pasar, seorang kakek renta duduk di tikar lusuh. Wajahnya penuh keriput, matanya cekung, menatap Roni lama, sangat lama. "Kulihat kau dengar siaran itu, Nak." Roni tersentak. "Apa kek?" Kakek itu tersenyum miring, memperlihatkan gigi kuning jarang-jarang. "Radio dari gudang itu ya, barang wingit itu, barang kiriman dari zaman Jepang. Kau harus hati-hati, Nak. Arwah dari gelombang malam suka menyebut nama manusia hidup. Kalau sudah disebut, nyawanya dipanggil." "Siapa kakek ini?" bisik Roni pelan. Tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, kakek itu sudah hilang di tengah kerumunan pasar, seolah menembus kabut.
Roni berdiri kaku, dada dingin seperti es. "Ron?" Suara Rati, gadis sebaya Roni, muncul dari balik lapak sayur. "Kamu dari mana saja? Tahu kabar Ibu Painem kan? Warga bilang ini bukan kematian biasa. Kemarin dia cerita di pasar. Malam sebelumnya dengar suara tembang Jawa dari dalam sumur." Roni menatap Rati tajam. "Sumur?" Rati mengangguk pelan. "Aku juga pernah dengar cerita begitu, Ron. Dulu waktu RRI Temanggung kebakaran tahun 72, ada penyiar perempuan yang siaran tengah malam. Siarannya katanya nggak selesai, dan sejak itu tiap malam Jumat Kliwon ada siaran aneh lewat radio-radio rusak. Katanya dia mencari orang-orang yang belum pulang ke dunia arwah." Darah Roni terasa dingin. Radio tua itu menyala di malam sebelumnya, Jumat Kliwon, dan suara perempuan itu menyebut nama Ibu Painem yang kini mati tenggelam di sumur. "Aku harus buang radio itu." Rati menatapnya lekat-lekat. "Kalau memang itu radio arwah, membuangnya nggak semudah itu, Ron. Bisa-bisa malah marah dan kau yang dipanggil berikutnya." Malam pun datang, dan seperti yang diduga Roni, radio itu menyala lagi. Tembang lir-ilir mengalun sendu, gamelan bergema lirih. Setelah jeda panjang, suara perempuan itu terdengar. "Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang." Hening. Lalu bisikan itu datang, pelan, jelas. "Mbah Mulyono, Duku Kerajaan." Roni ternganga. "Mbah Mulyono, dukun tua desa ini?" Roni tahu ia harus memperingatkan sang dukun malam ini sebelum arwah radio itu menjemput nyawanya. Tapi siapa yang akan percaya? Malam itu kabut turun lebih tebal dari biasanya, menelan jalan-jalan desa yang sepi. Lampu petromak di serambi rumah penduduk bergoyang ditiup angin, memancarkan cahaya kuning redup yang menari di dinding bambu. Roni gelisah. Radio tua itu kembali menyala sendiri. Tembang lir-ilir tadi terdengar lebih lambat, seperti diputar di dunia lain. Dan suara perempuan itu lagi-lagi menyebut nama Braru. "Mbah Mulyono, Duku Kerajaan." Roni tidak tahan lagi. Ia kenakan jaket lusuh warisan kakeknya, menyambar senter, dan melangkah keluar rumah. Jalan tanah menuju Duku Kerajaan hanya bisa dilewati pejalan kaki malam itu. Kabut begitu tebal, jarak pandang tidak lebih dari 3 meter. Setiap langkah Roni terasa berat, sunyi mencekam, hanya suara desir angin dan bunyi daun pisang bergesekan. Sesekali lolongan anjing hutan menggema dari kejauhan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Berat, pelan, seperti menyeret sesuatu. Roni menoleh cepat, tidak ada siapapun. Tapi bau anyir tanah basah menyengat hidungnya, seperti bau dari radio semalam. Pelan, dari balik kabut, sosok samar muncul. Tingginya 2 meter, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Pakaiannya putih kusam, compang-camping, kakinya tidak menjejak tanah. Melayang pelan, Roni membeku. Tubuhnya dingin seperti lumpuh. Sosok itu berhenti di tengah jalan, mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya rata, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya kulit kosong seolah ditutup kain putih ketat. Dari celah tipis mulutnya suara lirih bergema. "Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang." Roni terpekik, lari terbirit-birit menembus kabut. Sosok itu melayang mengikutinya perlahan. Suara gemeresik kainnya seperti bisikan 1000 serangga. Akhirnya ia sampai di rumah Mbah Mulyono, dukun sepuh yang rumahnya berdinding anyaman bambu tebal. Pintu terbuka setengah, lampu templok remang-remang tergantung di dalam. Mbah Mulyono!" teriak Roni setengah berbisik, takut membangunkan sosok mengerikan tadi. Mbah Mulyono muncul dari balik tirai. "Wis ngerti aku le, aku wis krungu kabare, radio wingit kuwi urip meneh to." Roni mengangguk, nafas masih tersegal. "Kula mendengar nama panjenengan disebut di radio itu, Mbah." Mbah Mulyono menarik nafas dalam. "Berarti giliranku sudah dekat." Roni terpecat. "Tidak, Mbah, aku mau selamatkan Mbah. Kita bakar radio itu, kita kubur jauh-jauh." Tapi Mbah Mulyono menggeleng pelan.
Barang gaib ora iso dibuang sakarepe dhewe le. Sapa sing duwe utang karo jagat arwah kudu bayar. Aku wong lawas. Dulu aku penyiar siaran malam RRI Kuto iki tahun 72 waktu kebakaran itu. Darah Roni membeku. Panjenengan penyiar perempuan itu, kata Roni yang malah mengira Mbak Mulyono tengah dirasuki arwah penyiar itu. Mbak Mulyono menatap Roni dengan mata kosong. Aku lanang le, sing wadon kuwi Sri Lestari, penyiar ayu sing mati kobong bareng studione. Dee ora tenang, saiki nyeret jeneng-jeneng lawas lan aku salah sijine. Dari luar rumah suara tembang lirih mengalun. Dan dari balik jendela Roni melihatnya, sosok perempuan berambut terbakar, kulitnya gosong mengelupas, berdiri mematung di bawah pohon jambu air. Matanya kosong, mulutnya menganga, dari bibir pecah-pecahnya mengalun suara gamelan samar. Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Malam semakin larut, angin menderu dari lereng Sumbing, membuat lampu templok di rumah Mbak Mulyono bergoyang redup. Roni duduk di tikar, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Saya harus membayar hutang lama ini, nak, desis Mbak Mulyono lirih. Sri Lestari, harusnya saya bisa menyelamatkannya malam itu. Terang Mbak Mulyono yang kemudian menceritakan kilasan peristiwa kebakaran itu. Roni tercekat. Panjenengan penyebab kematiannya? Mbak Mulyono mengangguk pelan, mata sayu penuh dosa masa lalu. Aku sing mateni dheweke le. Secara tidak langsung, saya yang membunuhnya. Saya yang menjebaknya agar malam itu dia bisa menggantikan saya siaran malam itu. Sesal Mbak Mulyono yang mengaku tentu tidak menyangka jika peristiwa kebakaran itu akan terjadi. Hingga tiba-tiba ketukan di pintu terdengar pelan. Tok, tok, tok. Mbak Mulyono dan Roni saling pandang. Jantung Roni berdegup keras. Siapa malam-malam begini? Suara lirih dari balik pintu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dan, Roni, bukain, ini aku Rati. Roni melompat kaget. Rati? Segera ia membuka pintu. Rati berdiri di luar. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ron, aku dengar suara di kamarku dari radio butut bapak. Radio itu nggak pernah nyala, tapi malam ini tembang Jawa itu muter dan suara perempuan itu nyebut namaku. Namaku, Ron. Apa? Roni menarik Rati masuk, menutup pintu rapat. Nama Rati disebut, berarti giliranmu berikutnya. Gumam Mbak Mulyono lirih. Rati menangis ketakutan. Aku gak ngerti apa-apa, Ron. Aku cuma dengar suara Sri Lestari itu. Katanya aku juga harus pulang. Tiba-tiba radio tua di pojok rumah Mbak Mulyono berderit, menyala sendiri. Lampu merahnya berkedip. Suara statis mendesing menusuk telinga. Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Lalu suara lirih menggumam. Rati dari Gang Waringin. Rati, giliranmu. Rati menjerit. Tubuhnya menggigil hebat. Dari balik jendela, kabut tebal menyusup masuk, mengisi ruangan dengan hawa dingin dan bau sangit kayu terbakar. Perlahan di sudut ruangan sosok yang diduga adalah arwah Sri Lestari muncul. Tubuhnya hitam hangus, rambutnya terbakar setengah, bau daging kosong memenuhi udara. Matanya kosong menatap Rati, bibir pecah-pecahnya bergerak. Kamu harus siaran malam ini, gantikan aku. Rati terjatuh, menggigil hebat. Aku gak mau, jangan bawa aku. Mbak Mulyono bangkit, mengangkat tongkat kayu jati. Mbak Sri, aku sing salah, aku sing tanggung jawab. Ojo njupuk bocah iki, aku sing kudu bayar utang iki. Sentak Mbak Mulyono dengan suara bergetar. Sosok itu menatap Mbak Mulyono, perlahan tersenyum ngeri. Giginya hitam menghitam dan hilang, lenyap bersama kabut yang tersedot keluar jendela, dan setelah itu radio mati seketika. Rati lemas di pelukan Roni, nafasnya memburu, wajahnya pucat pasi. Mbah Mulyono duduk lemas di sudut ruangan. Wes Ron,
Sri Lestari arep ngundang aku esok. Goro-goro utang iki, bocah-bocah kudune ora melu, tapi wengi iki radio iku bakal siaran terakhir bareng aku. Kata Mbah Mulyono. Roni menggertakkan gigi. Tidak mbah, pasti ada cara lain. Kita harus mengakhiri semua ini. Mbah Mulyono menatap Roni lama dan setelah itu berkata, aku ora yakin Dewe bakalan sewani iku, kata Mbah Mulyono, yang kemudian menjelaskan satu-satunya cara mengakhiri ini, yakni hanyalah dengan membakar radio itu di Pasar Lawas. Rati membelalak mendengar Mbah Mulyono menyebut Pasar Lawas. Ia tahu bahwa di sini tidak ada satu orang pun yang berani pergi ke sana. Pasar Lawas adalah sebuah untuk bekas pasar wagi yang lama sebelum dipindahkan di tempat sekarang. Sudah menjadi cerita turun-temurun bahwa lahan bekas pasar wagi itu dipercaya sebagai pasar arwah, pasar setan. Kebanyakan orang menyebutnya, dan konon itulah alasan mengapa pasar wagi dipindah tempatkan. Tahun 1920. Salah Mbah Mulyono menjelaskan kapan pasar wagi dipindahkan. Ia memang bukan saksi hidup, tapi seperti kata Rati, ini sangat diyakini oleh warga sekitar, terkhusus untuk Mbah Mulyono sendiri, yang akhirnya menceritakan adik kandungnya yang sempat hilang di pasar arwah itu. Pilihannya mung loro, slamet gendeng karo mati, ungkap Mbah Mulyono. Adikku pancen slamet, neng urip 16 tahun di Pasung, nganti ora onone, rogone neng kene, jiwane mandek neng kono. Ibu Mbah Mulyono. Mungkin itu alasan Mbah Mulyono tidak mengambil cara ini karena ada cerita di baliknya soal adiknya yang pernah terjebak di Pasar Lawas itu. Keberanian Roni sempat meluntur mendengar penjelasan soal Pasar Lawas itu, namun dengan sisa-sisa nyalinya, Roni malah berkata, kita bakar saja siang-siang, katanya dengan lugu yang tidak ancap membuat Mbah Mulyono tersenyum lirih, sambil menjelaskan bahwa bukan Pasar Lawas itu yang dimaksud, tapi dunia lain dari Pasar Lawas itu. Sama-sama pasar, beroperasinya juga sama-sama hari wage, tapi yang satu bukanlah pasar yang berasal dari dunia manusia, terang Mbah Mulyono seraya menoleh ke arah kalender yang tertempel di dinding rumahnya. Ia pun berdiri meraba dengan telunjuknya dan setelah menunjuk satu kolom hari dan tanggalnya. 3 hari lagi, ucapnya membuat Roni semakin bertanya-tanya. Maksudnya gimana mbah? Mbah Mulyono pun menjelaskan bahwa dunia lain dari Pasar Lawas atau pasar arwah itu hanya ada setiap 40 hari sekali, yakni pada hari Senin Wage, dan hari itu akan jatuh terhitung 3 hari dari sekarang. Roni dan Rati seketika termangu, tanpa kata, dan bersamaan dengan itu, sesekali lagi suara ngeri itu terdengar, samar dari kejauhan. Seolah radio arwah lain telah menyala, memanggil arwah lama yang belum pulang. 3 hari kemudian, hampir tengah malam di lereng Sumbing, lagi-lagi kabut tebal turun kembali menyelimuti jalan desa. Hari ini adalah Senin Wage, orang lain juga banyak menyebutnya dengan malam Selasa Kliwon. Ya, hari ini adalah hari di mana konon gerbang pasar arwah terbuka. Dan telah diputuskan bahwa malam ini mereka akan ke sana. Berangkatlah mereka, Mbah Mulyono, Rati, dan Roni dengan langkah yang sebenarnya aneh dan tidak nyaman. Tapi inilah jalan satu-satunya memutus kutukan itu. Langkah mereka menuju Pasar Lawas terasa seperti menembus dinding dingin yang basah, gelap, hampa, senyap, dan sunyi. Di tangan mereka masing-masing tampak menggenggam radio-radio tua yang pernah memunculkan pesan kematian itu. Semuanya terbungkus kain kafan usang beraroma minyak serimpi, milik Mbah Mulyono. Lelakon iki kudu rampung le, kata Mbah Mulyono lirih. Membelah kebun kopi, jalan menuju Pasar Lawas kian gelap gulita. Tidak ada cahaya bulan, hanya lampu obor di tangan mereka yang sesekali berkedip samar, seperti ingin padam. Angin membelah menyentuh dedaunan, menimbulkan suara gesekan yang mistik, hingga tampaklah bekas gerbang yang dahulunya adalah gerbang Pasar Lawas itu.
menyisakan tumpukan bata era kolonial membentuk dua tiang yang separuhnya roboh. Mereka pun berhenti tepat di depan gerbang itu. Mbah Mulyono berkata, "Nanti seandainya saya tiba-tiba hilang, segeralah kalian semua keluar. Tugas kalian hanya membakar radio ini. Urusan Sri Lestari biar saya yang menghadapi. Sudah, jangan dibantah," kata Mbah Mulyono itu. Rati dan Roni mengangguk patuh dan akhirnya mereka pun melangkah melewati gerbang pasar. Tepat tengah malam. Meski tapak demi tapak terasa aneh, namun pemandangan masih tidak berubah, yang saat itu menggambarkan hamparan lahan yang tidak terurus. "Mana ini?" batin Roni sedikit menantang, hingga waktu pun terasa berhenti dan semua berubah dalam satu tarikan nafas. Roni tersentak dan Rati hampir menjerit. Untung Mbah Mulyono sigap menghalaunya. "Kalau takut menunduk saja, pokoknya tujuan kita adalah pohon trem besi di pojokan itu," bisik Mbah Mulyono, agar Roni dan Rati berperangai biasa saja dan fokus menuju pohon trem besi besar di tengah pasar ini. Mereka berjalan membelah pasar dengan pemandangan yang tidak biasa. Suasananya memang riuh ramai dengan lapak-lapak kayu, ada penjual dan pembeli, namun bukan manusia. Rati mencengkeram lengan Roni erat, berjalan berat mengekor di belakang Mbah Mulyono. Dan perlahan mulai terlihat lebih jelas kini para pedagang di pasar arwah itu yang tentu bukanlah manusia. Mereka berdiri kaku di balik meja, mengenakan kain gelap usang. Wajah-wajahnya rata, polos tanpa mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit kosong mengkilat, seperti topeng dari kulit manusia. Roni menelan ludah, seraya menggenggam secuil keyakinannya bahwa radio ini harus dibakar di tengah pasar. Hingga jantungnya seperti terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara dari samping mereka yang berkata, "Akhirnya kalian sampai di sini juga." Langkah mereka seketika berhenti, dan entah apa yang dirasakan, mereka menoleh ke arah suara itu. Terlihat kakek tua yang anehnya berwajah wajar, tidak seperti penghuni pasar arwah yang lain. Orang itu tersenyum dan berkata sekali lagi, yang kali ini sepertinya menunjukkan kata-kata itu kepada Mbah Mulyono. Dengan dialek Jawa sambil tersenyum, pria tua itu mengatakan, "Jangan sampai ada yang seperti aku lagi." "Sampean bisa kok Mas," kata pria tua itu yang seketika membuat Mbah Mulyono terpekik. "Brotok, wajahmu sudah setua itu," balasnya. Mbah Mulyono seakan tidak percaya. Ia menyadari wajah pria tua itu ternyata adalah mendiang adiknya yang diceritakan pernah hilang di pasar arwah ini. "Wes, sampean ndang mrono, kabeh wis kebacut. Muga-muga diparingi selamat," balas sosok yang merupakan mendiang adik Mbah Mulyono itu. Sementara Roni tampak tercengang, karena ia juga mengingat kakek tua itu. Ia pernah bertemu dengannya tempo hari di pasar Wage. Waktu itu, dia mengingatkan Roni untuk berhati-hati dengan radio tuanya sebelum tiba-tiba hilang di tengah kerumunan pasar Wage di pagi hari itu. Mbah Mulyono tersadar akan tujuannya datang ke pasar arwah ini. Ia pun segera mengajak Roni dan Rati untuk kembali berjalan. "Ayo, sudah dekat." Mereka kembali melangkah dengan kabut yang mulai turun lebih rendah. Satu persatu arwah lain muncul dengan purwa rupa wujudnya yang tentu sama sekali tidak ingin mereka lihat sekalipun dalam mimpi. Dalam perjalanan menuju pohon trem besi, ternyata tidak semudah yang mereka kira. Mereka dihadapkan berbagai suasana di pasar arwah itu. Pertama, bau daging mentah menjadi penanda. Lapak-lapak penjual daging dengan semua pedagangnya yang bertanduk. Di antara pemandangan tidak lazim itu, muncul seorang perempuan muda dengan leher terpluntir 180 derajat. Gaun tidurnya sobek-sobek, menatap dari balik tiang kayu di depan mereka. Tidak ada yang siap dengan semua itu, termasuk Mbah Mulyono yang segera menggeret Roni dan Rati yang tunduk gemetar. Mereka pun berhasil melewati wilayah lapak daging pasar arwah itu. Namun semua itu ternyata belum usai, karena mereka kembali dihadapkan pada suasana lain yang menyambut dengan bau sayuran busuk. Satu sosok kembali menghadang mereka. Dari lorong lapak, bocah kecil berambut panjang muncul merangkak.
matanya kosong hitam legam, darah menetes dari mulutnya. Mbah Mulyono menahan langkahnya. Dengan isyarat tangannya, ia menghentikan Roni dan Rati di belakangnya. Bocah itu kini mendesis mengucapkan kata tidak jelas seperti tengah merapal mantra, serak, cepat dan rapat. Tersusul suara gamelan, mengalun pelan, mengiringi kabut yang turun menebal hingga menutupi sosok bocah mengerikan itu. Sepertinya sudah saatnya mereka kembali berjalan, tapi ternyata belum. Angin kencang tiba-tiba datang, menyapu kabut dan suara gending gamelan itu, berganti dengan suara derap langkah kaki yang menderu. Terlihat bayang dari kejauhan, berlari menghampiri ke arah mereka, dan srak, dia berhenti. Seorang laki-laki tua mengenakan seragam militer tempo dulu, setengah wajahnya hangus terbakar, tersenyum bengkok ke arah mereka. "Welcome up to Denmark," sentak tentara berperawakan Eropa itu, dan kemudian berbalik dan lari menghilang. Suara gamelan lembut kembali mengalun, seiring Mbah Mulyono yang berisyarat kepada Roni dan Rati untuk meneruskan langkah. Mereka melangkah membelah jalan yang perlahan kini kian menyempit. Suara kian riuh ramai dari lapak di sisi kanan dan kiri mereka. Wajah-wajah para pedagang dan pembeli di pasar Arwah sekarang semakin jelas, dengan rupa-rupa yang mengerikan dan seakan-akan sedang memperhatikan mereka. Rati menjerit lirih, tubuhnya menggigil hebat. "Jangan lari," bisik Roni. Rati pun memilih untuk menunduk, memegang erat lengan Roni. Seraya terus berusaha untuk berjalan. Hingga akhirnya setelah dengan segala rupa kengerian, sampailah mereka di tengah pasar. Di hadapan pohon trembesi yang angkuh, berdiri sosok yang ditenggarai adalah Sri Lestari itu. Tubuhnya gosong hangus, rambutnya terbakar separuh, baju siaran RRI melekat sobek-sobek di kulit yang mengelupas. "Letakkan radio itu," bisik lirih Mbah Mulyono. Suara gamelan samar bergema dari balik kabut. Roni menaruh radio tua itu. Segera para arwah pasar berkumpul melingkar, berbisik dalam bahasa tidak jelas, penuh nan lirih. Tiba-tiba dari balik lapak, sosok arwah baru muncul. Laki-laki tua bungkuk, mengenakan caping bambu lebar, matanya kosong, lidahnya menjulur panjang hingga ke dada. Tangannya membawa timbangan kuningan berkarat. Sepertinya dialah penjaga pasar setan ini. "Yang bakar harus membayar harga." "Ora, cukup radio ini," seru Mbah Mulyono. Penjaga menggeleng lambat dan setelah itu kembali berkata, "Nyawa atau suara, pilih." Rati terjatuh lemas. Roni maju, tapi tubuhnya gemetar dan akhirnya ikut terhuyung juga. Roni dan Rati roboh tidak sadarkan diri. Aku saja," Mbah Mulyono dengan lantang namun terbata. Hingga tiba-tiba sosok Sri Lestari yang berdiri di depan pohon trembesi itu berkata, "Cukup, dia sudah membayar. Biarkan mereka pergi. Malam ini siaran terakhir selesai." Semua arwah perlahan mundur. Pasar menghilang di telan kabut. Pohon trembesi hilang bersamaan dengan radio tua yang meledak menjadi abu. Azan subuh berkumandang, menyentuh telinga Rati dan Roni. Mereka pun terbangun di tengah lahan terbengkalai itu. Gerbang pasar arwah itu sudah kembali tertutup, namun tidak ada Mbah Mulyono. Roni dan Rati berteriak memanggilnya, dan memang nyatanya tidak ada pria tua yang sudah menjadi penolong itu. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa terbakarnya 3 radio tua yang seakan-akan menyiratkan pesan, semua ini bukanlah mimpi. 10 tahun telah berlalu sejak malam kelam di pasar setan, di mana radio wingit itu terakhir kalinya memutar siaran kematian. Malam ketika arwah-arwah gentayangan itu memenuhi lorong pasar, ketika kabut tebal menelan jalan dan suara gending gamelan lirih membekukan darah. Mbah Mulyono yang dikatakan sempat hilang ternyata kembali pulang, namun dengan pribadi yang sangat berbeda. Ia ditemukan 2 hari setelah kejadian di Pasar Wage, Pasar Baru, linglung di area lapak bolo pecah, wilayah pedagang barang pecah belah. Sangat aneh, Mbah Mulyono pulang dengan perangai keibuan. "Wandu gendeng," kata orang Jawa, alias banci gila. Ia juga agresif, kerap menyerang orang tanpa alasan dan gemar membunuh binatang seperti kucing dan anjing.
Tapi di sisi lain, ada yang cukup membekas bagi orang di sekitarnya, yaitu nyanyian Mbah Mulyono setiap malam, yang mana ia selalu menyanyikan tembang Megatru, sebuah jenis nyanyian macopat bahasa Jawa dengan lirik-lirik yang menceritakan tentang perginya nyawa dari tubuh manusia, selaras dengan judulnya Megatru. Megat, pisah, berpisah, pisahnya, pergi, dan ruh nyawa, jiwa atau sukma. Banyak orang bilang ruh Mbah Mulyono telah tertukar di pasar arwah. Ia tidak pernah pulih, sampai berakhir di rumah sakit jiwa dan meninggal di sana pada umur 97 tahun. Dari semua yang waktu itu turut masuk di pasar arwah, mungkin hanya Roni dan Rati yang berhasil benar-benar pulang, walaupun membawa trauma yang mendalam dan tidak terlihat. Rati memilih pergi keluar Jawa untuk mengatasi traumanya pasca kejadian itu. Kabar Rati di sana menjadi perawat anak-anak di sebuah panti asuhan. Namun ada hal tidak terduga yang justru ditempuh oleh Roni dalam rangka menghadapi traumanya itu, yang mana ia justru memilih menjadi penyiar radio. Dan siapa yang sangka Roni malah menjadi terkenal. Suaranya selalu ditunggu-tunggu oleh para pendengar dalam 3 program siarannya yang berjudul Sumbing Pagi Ini jam 6 sampai jam 7 pagi, lepas kerja jam 4 sore sampai jam setengah 6, dan yang paling ditunggu setiap Kamis malam yaitu Suara Malam, membahas mitos, hal-hal mistis, dan cerita horor kiriman dari para pendengar. Selamat malam para pendengar setia Suara Malam dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan menyimak kisah kawan pendengar kita dari Wonosobo. Cerita tentang suara tangisan yang mengelilingi rumahnya. Sebuah cerita ganjil yang mungkin bisa terjadi juga di tempat kalian. Opening Roni dalam program Suara Malam yang mengudara setiap malam Jumat pukul 10 sampai dengan 12 malam itu. Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.